Quick announcement, sekarang kita punya Discord server. So join us buat tahu everything tentang kuliah di luar negeri. Link in the description, you have 3 seconds to join. 3, 2, okay, let's go to today's episode. Terus kayak, pokoknya lo harus lepas kalau mau sekolah di sini. Terus kayak bingung gitu kan, bingung banget sih jujur. Soalnya tuh kayak, loh bukannya aku dikasih Spanyol karena aku nggak boleh pakai kerudungnya di Perancis. Kenapa kok sekarang malah diginiin gitu? Halo semuanya, selamat datang di 15 Menitan Podcast, an official podcast by Abroadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang sedang berjuang untuk masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Di sini ada aku Nia dan juga ada Stefan. Halo Stefan. Halo, good afternoon di Nia. sini good afternoon. Nah, di sini kita akan menemani kalian dalam 15 menitan ke depan. Dan hari ini juga kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang saat ini sedang berkuliah, yang sekaligus juga mendapatkan beasiswa di Ritsumeikan Asia Pacific University atau APU, yang berlokasi di Jepang. Jadi untuk teman-teman juga yang belum tahu, Ritsumeikan APU ini merupakan universitas internasional nomor 1 di Jepang. Mungkin udah ketebak ya teman-teman siapa guest kita kali ini. Karena guest kita satu ini juga udah sering membagikan pengalaman berkuliahnya di platform Instagram dia, yang followersnya juga cukup lumayan juga. Influencer berarti kali ini. Yap, dan ini ada clue lagi nih. Kebetulan juga guys kita saat ini adalah pendiri salah satu organisasi kepemudaan yang juga merupakan partner dari event di Abroadening itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang udah bisa menebak maupun yang masih penasaran, yuk teman-teman langsung aja kita sambut guys kita. Halo Fatia. Hai Fatia. Halo Nia dan Stefan. Ya, apa kabar? Kamu di Jepang kan ya sekarang? Iya, sekarang lagi di Jepang. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Stefan dan Nia? Just holding up together. Ya, baik tapi baik. Ya, oke. Thank you ya Fatia udah mau berkenan buat ada di podcast 15 menitan. Thank you juga udah di-invite loh. Ini sebelumnya kayak background story-nya kita udah lama gitu kan kepingin ngundang Fatia ke sini karena kayak kita ngelihat pengalamanmu berbagai di banyak organisasi, kemudian di banyak negara juga. Kayak we think ini adalah suatu platform yang bisa dipakai untuk membagikan cerita-cerita Fatia ke teman-teman semua. So, welcome di 15 menitan. Thank you. Oke, jadi mungkin sekarang kalau boleh tahu nih Fatia, kamu lagi kuliah di mana, tinggalnya juga di mana, jurusan apa, dan kuliahnya gimana sih kalau boleh tahu? Oke. Halo teman-teman semuanya, pendengar 15 menitan. Perkenalkan, aku Fatia. Aku sekarang lagi kuliah di Ritsumeikan Asia Pacific University atau Ritsumeikan APU di Jepang. Tapi ini nggak di Tokyo ya. Ini tuh bukan di Tokyo, ini ada di sebuah kota kecil di Pulau Kyushu, Jepang, yaitu di kota Beppu gitu. Nah, terus jadinya aku selama ini tinggal di sini, di apartemen, dan kuliah di sini itu sangat menarik, karena walaupun di Jepang, kuliahnya itu pakai bahasa Inggris, tapi aku juga tetap bisa bahasa Jepang, gitu. Jadi, multilingual gitu ya di sini tuh. Oke, thank you ya Fatia. Berarti itu di sana emang sekolah internasional nomor 1 tuh benar-benar mata kuliah semuanya pakai bahasa Inggris ya? Iya, jadi di Ritsumeikan APU itu dia punya English basis student dan Japanese basis student. Jadi kalau misalnya aku sebagai English basis student, aku bisa ambil semua matkul yang pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya nanti let's say tahun depan misalnya di mana bahasa Jepangku tuh udah jago, terus aku merasa mampu nih ambil matkul yang berbahasa Jepang, itu juga boleh banget gitu. Tidak ada limitasi, aku cuman boleh ambil kelas bahasa Inggris gitu. Oke. Tapi itu kayak sebenarnya offer yang menarik banget nggak sih buat studi internasional? Kayak kadang kita tahu di Jepang itu kan salah satu bahasa juga susah kan, apalagi kayak dengan tulisan sistem yang berbeda, kemudian bahasanya apalagi tuh sih. iya makanya kan kayak aku kan dulu juga sempat belajar bahasa Jepang gitu kan ya, di Oh background story. iya. Iya karena dulu waktu SMA sempat kepingin juga ke Jepang gitu sebelum yang ke Jerman, tapi kayak susah juga ya ternyata saudara. Susah banget loh. Makanya. Tapi mungkin kita bisa kembali dulu lah dikit, kita flashback lebih soal gimana sih akhirnya kamu memutuskan, kenapa kamu memutuskan untuk sekolah di luar negeri, apalagi spesifiknya di Jepang dan di APU itu?
Oke, jadi kalau aku pribadi itu aku emang udah punya mimpi untuk sekolah di luar negeri sejak aku SMP gitu. Jadi waktu SMP aku sekolah, terus kebetulan di sekolahku itu ada program exchange gitulah ya Mhm. ke Australia pada saat itu. Nah, however, at that time itu programnya itu memang berbayar dan cukup mahal sehingga orang tuaku itu tidak bisa afford supaya aku bisa pergi ke exchange gitu. Jadinya kayak oh ya udah I keep that dream for myself dan mungkin semoga kayak nanti di SMA atau di kuliah aku bisa belajar di luar negeri gitu. Nah, terus singkat cerita aku SMA terus aku menemukan sebuah program exchange gitu ke ya udah program exchange dan at that moment aku tuh pingin banget sebenarnya exchange-nya ke Jepang malah gitu. Oke. Nah, tapi program exchange itu tuh kita negara yang available setiap tahunnya itu tuh berbeda-beda gitu dan pas waktu aku lolos aku dikasih beberapa pilihan negara, salah satunya itu Perancis, Argentina, Spanyol dan Taiwan. Mhm. Nah, aku nggak bisa pergi ke Argentina karena rada mahal gitu ya. Kayak itu mahal banget because it's so far, it's di Latin Amerika, it's so far, gak bisa aku pergi ke sana. Terus Prancis, aku nggak bisa ke Prancis karena tahun itu, inget nggak sih ada kasus suicide bombing di Prancis? 2016 ya atau 16, yes, ya. exactly. Jadi waktu itu tuh lagi kayak marak-maraknya Islamofobik di Mhm. Prancis dan aku tuh emang nggak boleh pakai kerudung di Prancis dan waktu itu aku keadaannya udah pakai kerudung ya. Jadi aku nggak bisa pergi ke Prancis dan kalau ke Taiwan walaupun dekat tapi berdasarkan kakak alumni itu tuh katanya susah cari makanan halal gitu. Oleh karena itu pada akhirnya aku pilih untuk pergi ke Spanyol gitu. Honestly, I don't know anything about Spanyol pas waktu itu kayak aku cuma tahu oh ya Real Madrid, FC Barcelona gitu kan. Tapi kayak honestly I don't know anything about that gitu. Tapi setelah akhirnya maksudnya kembali lagi gitu dari exchange, aku tuh bersyukur gitu aku bisa pergi ke Spanyol karena during that time itu tuh kayak aku bener-bener discover myself, discover my interest, discover what do I want to be in the future. Terus juga yang paling pentingnya setelah itu aku decide, aku sudah sadar bahwa oh aku pingin kerja di UN dan ternyata Spanish itu kan one of the UN language. Nah, I Ya. came back with misalnya with my fluency di Spanish gitu. Jadi that is an extra point for me already gitu kan. Jadi ya gitu. Berarti Jadinya gara-gara berarti gimana? nonton La Casa de Papel nggak butuh subtitle ya berarti? Nggak perlu bisa sih. Tapi Waduh. aku biasanya kalau kayak gitu tetap suka nyalain bahasa Spanish-nya itself gitu. Oh, biar biar tetap tetap terexpose sama bahasanya. Iya, iya betul betul. Oh. Karena kan kadang dia nggak kadang tidak terdengar lah some words gitu. Tapi Aha. supaya aku tetap tahu dia ngomong apa, I put the Spanish subtitle on gitu. Terus Oke. lucunya lagi La Casa de Papel itu latarnya di Madrid kan. Dan dulu Iya. aku memang tinggalnya di Madrid. Jadi logatnya itu aku tahu banget kayak wah ini logat Madrid banget nih. Jadi kayak aku lumayan mengerti sih La Casa de Papel gitu. Kalau nggak Mhm. pakai subtitle nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi tadi kamu mention yang aku cukup interest itu tentang kamu nyebut UN itu loh. Kan sesuatu apa ya, suatu goal yang sangat spesifik kan. Kamu kepingin kerja di UN. Kayak most of us Iya. kita kepingin diplomat, kepingin jadi engineer, scientist, tapi kamu punya certain goal kalau kamu kepingin kerja di UN. Kenapa kamu setelah kembali dari Spanyol tuh punya cita-cita itu? Oke, jadi selama di Spanyol itu tuh kayak so many things happen. Well, so many things happen di Spanyol dan kayak aku intinya itu adalah exposure international yang paling besar bagi aku. Maksudnya aku dulu sering debate camp, lomba debat di Malaysia, Singapura, tapi kan ini tuh actually living di Spanyol, negara orang selama 1 tahun gitu kan. Jadinya terus aku juga berteman dengan fellow exchange dari teman-teman seluruh dunia dan kayak
whenever I hang out sama mereka itu tuh kayak aku tuh constantly learning new things atau kayak constantly exposed to international issues. Dan waktu itu lagi marak-maraknya Trump. Itu tuh lagi marak-maraknya Trump, jadi kayak all of my American friends tuh kayak aduh gitu kan. Terus jadi kayak aku pengen tahu, oh what actually happens sih gitu di Amerika, atau kayak what actually happens with Trump yang membuat kalian tuh kayak gitu. Terus what actually happens with the US voting system gitu. Jadinya aku tuh bener-bener curious tentang hal-hal kayak gitu, dan aku tuh sampai akhirnya kayak searching sendiri, to the point the next time I see them aku tuh kayak some friends nanya tentang the US voting system, aku malah yang jelasin. Terus kayak mereka kayak, wait, Fatia, how do you know that? Gitu kayak, oh, gue search gitu di internet karena gue tertarik banget. Oh, wow, keren banget gitu. Yeah, that's actually what happens in here gitu. Terus kayak, oh gitu. Terus so that's one ya. Jadi karena terekspos dengan isu-isu internasional, terus yang kedua itu my own experience gitu. Ini yang juga Nia tulisin di prom. Jadi yang waktu awal-awal aku ke Madrid itu kayak I faced kayak apa ya, apa sih treatment yang tidak adil gitu ya. Dimana pas aku sekolah, kan aku perginya ke sekolah lokalnya orang Spanyol gitu kan, kayak sekolah negerinya orang Spanyol gitu. Terus it was just my first day. Terus at the end of the class, aku tuh dipanggil sama gurunya gitu, kayak coba kesini gitu. Oh ya, terus kayak pasa gitu, kenapa gitu. Dia bilang kayak apa namanya, si quieres estudiar aquí, quitas gitu. Subtitle tolong. Aku juga gak paham. Kayak tienes que quitarlo gitu. Kayak kamu harus copot ininya. Terus aku tanya, "Por qué?" gitu. Ya, Bu, soalnya itu rules-nya di sini gitu. Terus aku bilang kayak with my very bare minimum Spanish waktu itu, kayak bener-bener baru datang, kayak nggak bisa. Ini tuh kayak es mi obligación de religión gitu kan. Untungnya tuh kan kayak mirip-mirip ya sama bahasa Inggris. Jadi with my minimum Spanish aku bisa jelasin gitu. Nggak bisa gitu. Terus kayak pokoknya lo harus lepas kalau mau sekolah di sini. Terus kayak bingung gitu kan. Bingung banget sih jujur. Soalnya tuh kayak loh, bukannya aku dikasih Spanyol karena aku nggak boleh pakai kerudungnya di Prancis. Kenapa kok sekarang malah diginiin gitu. Terus akhirnya I came home, terus aku cerita to my fellow exchange, terus aku juga cerita ke exchange counselor aku, terus intinya exchange counselor aku tuh juga sama ya, sama-sama kaget, dan untungnya suportif juga sih, kayak they know that I'm not supposed to be treated that way. Terus mohon maaf banget nih, ceritanya rada panjang nih. Gak apa, kita dengan senang hati mendengarkan. It's okay. Terus apa namanya, karena aku cerita ke teman-teman exchange-ku yang banyak banget orang Amerikanya, mereka kan sangat aktif banget ya. Jadi ketika aku cerita, mereka tuh kayak, Fatia, that's a discrimination gitu. Kayak, that is so unfair, you didn't deserve to be treated that way, you have to fight. Terus gue bilang kayak, okay, what should I do? Okay, let's make a campaign. What campaign? Gitu. Okay, what campaign? Gitu. Terus kayak akhirnya one of my friend itu literally kirimin aku foto dia di tengah kota Madrid bawa poster gede banget A3, dia nulis tulisannya kayak asking Fatia to remove her hijab is discrimination. Terus kayak okay, so this kind of campaign that you wanna do, huh? And then she said, yeah, I can definitely kayak make this viral and tell everybody in the world to do this as well and send the picture to you. Terus kayak okay gitu. Terus aku juga cerita ke orang tua yang di Indonesia. Terus akhirnya aku juga bikin petition di change.org gitu. Intinya aku bilang bahwa kayak what they do to me is wrong, dan aku juga ceritain bagaimana ceritanya. Terus all of that videos and photos itu kayak every day aku tuh kayak di-mention atau kayak dapat email dari so many people, kayak ratusan people itu kirimin their pictures
dengan tulisan itu jujur terharu banget sih, karena kayak aku tuh nggak kenal mereka gitu loh, tapi kayak they support me. Terus kayak dalam satu malam my petition di Change.org juga dapat 3.600 signs, which is itu kayak wow, kayak I'm so thankful for all of the support gitu kan. To the point, ada sih satu cerita yang kayak aku tuh terharu banget karena kayak ada satu orang dia ngepost foto itu di Instagramnya dan captionnya kayak gini, I was on the train when I saw the news, I didn't have any pen with me so I wrote it with my eyeliner, demi buat foto poster itu dan dikirim ke aku gitu. Jadi aku kayak oh, there is still humanity in this world gitu kan. Jadi kayak jadinya kayak aku setelah sadar kayak aduh rightsku diambil dan kayak dan there is still hope for humanity, dan kayak UN is one of the one of international organizations yang defend that thing. Jadi kayak aku pikir kayak I think I should go to the UN and help more people yang nggak punya keberanian seperti aku untuk speak up for their rights gitu. Jadi itu kayak aku tadi juga speechless loh dengan ceritanya tuh, tapi kayak aku juga stunned with the amount of support that you got gitu, dan bahwa banyak orang yang relate to your problems, dan mungkin ketika mereka pun nggak relate, they support you. Dan aku lihat bahwa emang mungkin butuh orang-orang kayak in this case kayak temanmu tadi yang start the campaign, and I think kayak kamu melihat dari apa yang dia lakukan, kamu kepikir menjadi seorang dia, tapi bahkan in the future for the whole world gitu kayak makanya kenapa you want to have a career in UN. It's amazing to be honest. So kita berharap itu bakal terwujud ya career di UN. Amin ya. Oke. Pada part ini Fathia menceritakan keinginannya untuk dapat bekerja di PBB. Tentunya supaya ia dapat membantu mereka yang termarginalkan dan juga terdiskriminasi. Pada part selanjutnya, Fathia akan menceritakan terkait tangga-tangga yang ia usahakan supaya ia dapat meraih impiannya tersebut. Tentunya banyak kegagalan yang Fathia rasakan, tetapi di balik itu Fathia tidak menyerah dan ia tetap memberikan banyak gebrakan selama ia berkuliah di Ritsumeikan EPU Jepang. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk simak episode selanjutnya di kanal YouTube Podcast 15 Menitan dan juga platform podcast favorit kalian. Ini adalah 15 Menitan, an official podcast by Ebroning, dan see you next week. Bye-bye!